pihak BRI dari zaman nenek moyang tidak boleh dari desanya, Desa Neglasari. Adat itu sebetulnya bukan orang yang dibatasi. Sana ya? Sana. Listrik nggak masuk? Listrik nggak masuk. Menolak warga Kampung Naga, warga negara Indonesia juga. Lebih untuk sarana keagamaan. Dan yang ketiga ada punduk itu segudang larangan, tapi tidak banyak, apalagi ngambil kayu bakar atau ranting-ranting ya udah jatuh. Konsep pola hidup pun bisa disebut hidupnya hidup bersama kita seperti ini Pak. Kampung Naga itu dikelilingi kepala keluarga, ada 103 kepala keluarga Pak. Dan dari serat atau saluran kecil ya, batas alatnya. Jadi untuk masyarakat ada Kampung Naga di Siwahan mengikuti letak kontur tanah agak terasering walaupun sedikit dimanfaatkan ke alam seperti itu. Dan mungkin ada bantuan Pak dari pusat pemerintah melalui tahun 60 ada yang menawarkan ya mungkin secara kebersamaan otomatis hilang. Itu pokok pertama. Lukisan juga nih. Lukisan. Mau beli? Yang disebut Sungai Cibulan yang aliran dari tentang masalah bencana alam. Untuk saya sendiri itu tidak ini hutan, di sini ada dua kota orang itu ada zaman nenek moyang. Kalau jarak itu segala dari segi bangunan. Namanya apa? Tugu? Nah, ini yang disebut Tugu Ujang Pusaka. Ini salah satu pusaka terbesar di Jawa Barat. Dan kebetulan ini dulu yang dirikan itu 2008. Itu dari Kapolres Priangan Pak Anto Caryan ya seperti jadi di Polda. Kan ini katanya ini dari 999 pusaka yang dilebur jadi satu. Oh, 999 pusaka. Ini dari yang mempunyai panjang 5,5 meter, beratnya 850 kilo. Ini yang dulunya dilebur di Keraton Solo. Oh, Keraton Solo. Keraton Solo. Jadi di sini memang di dalamnya ada pusaka-pusaka dari berbagai daerah juga. Mungkin bisa dilihat dari sini. Nah, ini teman-teman. Ini Tugu Ujang Pusaka yang ada di pintu gerbang Kampung Naga ini, teman-teman. Ini yang dinamakan Tugu Ujang Pusaka. Ini dia. Anak tangga nggak sama ini, itu anggap aja ini untuk pemanasan atau bonus lah Pak. Kalau kita turun ke bawah dan kalau misalnya hitung tangga, ntar kita mulai turun, itu ada 444 anak tangga. Oh, bukan mulai dari sini. Bukan dari sini. Ini anggap aja pemanasan atau bonus Pak. Kalau kita turun udah dikasih bonus ya untuk masalah tangga. Ini kita masuk ini nih gerbang. Kebetulan di sini memang ada tulisan BRI dan penduduk BRI. Kebetulan dari pihak BRI memang ada bantuan untuk Kampung Naga untuk renovasi kamar mandi Pak. Ini baru berapa bulan, mungkin udah ada 6 bulanan gitu kan. Di bawah memang ada bantuan dari pihak BRI. Sekarang apa? Yang perlu lagi apa kekurangan di sini? Kalau misalnya di adat memang untuk masalah kekurangan ya, kalau di adat itu memang untuk masyarakat adat ya anti untuk meminta, tapi kalau misalnya ada yang ngasih berupa apapun dari manapun itu diterima. Yang penting seperti itu. Soalnya kalau di Kampung Naga itu dari zaman nenek moyang tidak boleh meminta segala sesuatu, tapi kalau dikala ada yang ngasih berupa apapun yang penting ngasihnya ikhlas, apalagi dan itu juga tidak menyebabkan kecemburuan atau kesenjangan, itu baru menerima. Dan mungkin kita mulai turun dari sini Pak. Ini 444 anak tangga, kita mulai awal turun dari sini. Dan supaya mungkin tidak terlalu capek, mungkin saya akan menjelaskan secara garis besar tentang Kampung Naga. Silakan. Sebetulnya di bawah itu memang Kampung Naga yang terdiri dari desanya Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten masuk Tasikmalaya. Terus di bawah itu Kampung Naga yang mempunyai luas area, luasnya ada 1,5 hektar. Dalam 1,5 hektar secara turun-temurun dari zaman nenek moyang, luasnya 1 jengkal pun tidak boleh nambah. Ya terpaksa posisi sebagian besar warga Kampung Naga udah diposisikan tinggal di luar area perkampungan seperti ini Pak. Ini sebagai masyarakat. Ini sudah masuk nih perkampungan. Ini masih kawasan juga, ini warga Kampung Naga yang udah posisi tinggal di luar. Soalnya kalau di adat itu sebetulnya bukan orang yang dibatasi atau rumah yang membatasi. Kebetulan kalau di adat itu yang membatasinya luas area, luasnya 1,5 hektar, dalam 1,5 hektar 1 jengkal boleh nambah. Ya terpaksa sebagian besar warga Kampung Naga udah posisi tinggal di luar area perkampungan yang disebut Canaga seperti di sini gitu kan. Cuman yang membedakan di Kampung Naga dan di luar itu dari segi bangunan aja. Kalau misalnya di Kampung Naga
dari segi bangunan pun tidak boleh merubah bentuk warna bangunan, itu bangunan dari alam semua. Penerangan pun masih menggunakan lampu TPN bahan baku minyak tanah. Oh, minyak tanah ya. Minyak tanah. Listrik nggak masuk. Listrik nggak masuk, menolak untuk masalah tenaga listrik warga Kampung Naga. Terus kalau misalnya di luar, bangunan udah termasuk permanen, ada yang bertingkat juga, dan penerangan pun udah menggunakan tenaga listrik. Kalau yang di luarnya, di luar, gitu ya. kan. Tapi kalau Kampung Naga itu tidak boleh. Terus selanjutnya, kalau misalnya di bawah itu di Kampung Naga memang namanya juga kampung adat. Memang kalau di situ warga Kampung Naga warga negara Indonesia juga. Seperti di bawah kan masih mempunyai dua kelembagaan, ada Forma dan Informa. Nah, kalau di Forma sama kan warga Kampung Naga warga negara Indonesia juga, ada RT, ada RW, ada kadus kepala dusun, yang PKD kelurahan kepala desa gitu. Dipilih secara demokrasi masyarakat. Tapi tetap kalau di adat itu pokok pertama yang berwenang dari lembaga adat. Nah, kalau di lembaga adat dari informal ada 3, Pak. Yang ke satu bisa disebut julukannya Kuncen. Kuncen. Disebut Kuncen itu juru kunci. Juru kunci. Yang sekarang ini Pak Kuncen dijabat oleh Bapak Ade Suherlin yang mempunyai tugasnya pemangku sekaligus yang ngelola adat. Kedua ada Lebe, tugas Lebe untuk sarana keagamaan. Dan yang ketiga ada pundu adat yang mempunyai pancen atau tugasnya kalau di adat ada paribasa ngurus laku meres gawe dalam artian mengayomi warga. Terus yang 3 tadi Kuncen, Lebe dan pundu adat, jabatan pun secara garis keturunan secara turun-temurun kadang-kadang nyampe seumur hidup itu selagi mampu dan itu keturunan laki-laki. Oh, jadi garis keturunannya laki-laki. laki-laki. Laki-laki gitu kan. Ya mungkin dulunya kayak kerajaan seperti itu. Terus selanjutnya untuk masalah saya akan membahas untuk masalah larangan. Memang kalau di adat itu segudang larangan, tapi tidak banyak aturan. Soalnya kalau di adat itu segala sesuatu hukum adat cuma 1 kalimat pamali udah. Dari kalimat pamali tidak bisa tawar menawar gitu. Terus yang ke satu di bawah mungkin untuk masalah contoh ada yang disebut hutan larangan. Nah, disebut hutan larangan itu tanpa terkecualian warga setempat pun tidak boleh masuk ke situ, apalagi ngambil kayu bakar atau ranting-ranting yang udah jatuh. Jadi istilahnya di adat dilarang bukan dilarang di dalamnya ada salah satu makhluk yang menyeramkan atau ada binatang buas, bukan gitu Pak. Soalnya kalau di adat itu dilarang itu mungkin dari zaman nenek moyang ngasih contoh untuk dia penerus supaya hutan lestari tidak gundul. Soalnya untuk masalah Kampung Naga, untuk warga Kampung Naga dari segi konsep pola hidup pun bisa disebut hidupnya hidup bersama alam, bukan hanya hidup sekedar di alam. Ya wujud nyata perlakuan dengan alam seimbang. Di bawah itu Kampung Naga posisi letak aja kan adanya di lembah Pak, di jurang, ya. Dikelilingi oleh tebing. Alhamdulillah Kampung Naga belum pernah kena longsor. Ada di bantaran Sungai Cibulan besar di kala musim hujan. Alhamdulillah Kampung Naga pun tidak pernah terjadi kebanjiran. Soalnya kan alam juga tidak mungkin merusak kalau tidak dirusak. Itu juga kalau misalnya perlakuan kita dengan alamnya seimbang, seperti di Kampung Naga gitu kan. Soalnya di dunia kita sebetulnya kan tidak ada yang disebut bencana alam, yang ada juga bisa disebut bencana akhlak keserakahan manusia merusak alam. Di banjir longsor kan ulah manusia juga gitu kan. Ya memang secara logika seperti ini Pak, Kampung Naga itu dikelilingi saluran air seperti ada saluran ya, saluran air. Tapi alhamdulillah tidak pernah longsor atau misalnya banjir gitu Pak. Nah, sekarang jumlah penduduk berapa jumlahnya? Untuk masalah jumlah penduduk di Kampung Naga, memang warga Kampung Naga yang tinggal di Kampung Naga itu sebagian kecil. Dan mungkin dari rumah dulu Pak, rumah bangunan yang ada di Kampung Naga, total bangunan sekarang ini ada 113 bangunan. 113. Berikut ada 3 sarana bangunan umum, yang ke satu masjid, tempat ibadah, kedua balai kampung, dan yang ketiga ada lumbung padi umum. Jadi di bawah itu rumah warga ada 110, dari 110 rumah mempunyai kakak kepala keluarga ada 103 kepala keluarga Pak. Dan dari 103 kepala keluarga total penduduk yang ada di Kampung Naga dari 0 tahun sampai lanjut usia sekarang ini kisaran ada 297 orang. 297. Ya, kisarannya. Soalnya kalau di adat itu bukan orang yang dibatasi atau rumah yang membatasi, kebetulan yang membatasi luas area. Terus selanjutnya di bawah itu kan batas kampung. Batas kampung itu Kampung Naga sebelah timur yang dibatasi Sungai Cibulan. Batas alamnya ada hutan larangan. Sebelah misalnya barat ada bukit kecil, batas alamnya Pak ada hutan keramat. Terus selatan dan utara sama, kalau batas kampung itu ada parit kecil atau saluran
kecil ya, batas alamnya semuanya pesawahan. Jadi kalau misalnya di sini untuk Kampung Naga sebetulnya ada di lembah dan dikelilingi tebing atau hutan dan selalu ada perbatasan semuanya dari alam. Soalnya kan tadi juga udah dijelaskan dari segi konsep pola hidup kan hidup bersama alam, perlakuan alam seimbang. Alhamdulillah untuk masyarakat Kampung Naga tidak merasa takut di kala musim hujan, tidak merasa takut kebanjiran meskipun ada di bantaran sungai. Di kala musim panas tidak pernah merasa takut kekeringan. Soalnya kalau bisa di sini kan untuk masalah pepohonan atau tumbuh-tumbuhan masih alami, masih dijaga atau dilestarikan. Seperti itu. Nah, sumber penghasilan masyarakat di sini apa? Jadi untuk masyarakat adat Kampung Naga, di sini warga Kampung Naga yang mempunyai mata pencarian pokok bertani, Pak. Bertani ya. Menanam padi dan di sini masih menggunakan seperti ini, Pak. Varietas padi lokal. Padi lokal ini dalam 1 tahun 2 kali panen. Jadi jenis padi ini tinggi ya, besar dan bulat. Ini umurnya 6 bulan dan dikala misalnya panen juga masih menggunakan etem atau ani-ani satu persatu. Tapi walaupun satu persatu kadang-kadang satu orang bisa dapat 1 ginjak atau kadang-kadang lebih gitu, saking udah biasanya. Dan untuk masalah pesawahannya, di sini untuk masyarakat Kampung Naga pesawahan masih menggunakan irigasi air, Pak. Ada irigasi. Di sini tidak ada huma. Terus misalnya untuk masalah pesawahan mengikuti letak kontur tanah agak terasering walaupun sedikit dimanfaatkan dibikin pesawahan. Jadi setiap tahun padi aja ya, selain padi setiap tahun 2 kali panen. 2 kali panen. Itu bahan pokok mata pencarian warga Kampung Naga. Terus sampingan selain bercocok tanam warga Kampung Naga ada yang jualan, ada yang ternak. Yang cuman kalau di adat itu sebatas ternak, sebatas domba paling besar. Ada ternak domba ya. Domba paling besar gitu. Jadi ada selain ayam. Pertanian padi, kemudian ada peternakan. Ada peternakan paling sebatas besar domba, ada ayam juga, ada ikan juga. Ya pokok pertama seperti domba atau ayam itu yang difokuskan itu kotorannya untuk pupuk, Pak. Soalnya segala sesuatu kalau di adat itu dari alam kembali lagi ke alam. Seperti itu. Dan mungkin sampai jadi bisa kalau misalnya mau ngambil dari saya ini, ngambil gambarnya, latar belakangnya perkampungan bisa kelihatan. Ini pesawahannya. Ini sudah masuk nih perkampungan. Ini udah mulai kelihatan ya ujungnya. Bangunan Kampung Naga semuanya sama, itu dari alam semua. Cuman untuk masalah bangunan besar dan kecil bangunan tergantung lokasi. Bukan istilahnya ada bangunan yang besar, bangunan ketua adat atau orang yang mampu, bukan. Kebetulan mungkin ada dataran-dataran atau masih bangunan agak besar. Jadi di situ kan bangunan tidak semuanya rata gitu kan. Ada yang besar, ada yang kecil. Malahan kalau di adat Kampung Naga, pokok pertama bangunan yang paling besar diutamakan masjid. Ntar bisa lihat masjidnya kayak gimana, itu dipertahankan. Nah ini ada masuk listrik nih? Ini kalau misalnya ini penerangan jalan ada bantuan, Pak, dari pusat pemerintah melalui PLN untuk Kampung Naga, cuma diterima untuk penerangan jalan aja. Jalan aja ya, bukan untuk ada penjaga irigasi PU di sana. Kalau ke Kampung Naga mah tidak ada, menolak untuk masalah tenaga listrik. Padahal untuk Kampung Naga sebetulnya sebelum listrik masuk desa, jauh-jauh listrik masuk desa, dari mulai tahun 60 ada yang menawarkan dari Belanda pertama, Pak, khusus untuk warga Kampung Naga listrik bisa bayar gratis sumber hidup contohnya di bawah. Tapi warga menolak. Soalnya alasan pokok pertama itu yang dikhawatirkan setelah listrik masuk Kampung Naga antara warga yang mampu beli TV berwarna, beli kulkas, beli apa aja. Jadi lama-kelamaan kan akan menimbulkan kesenjangan kecemburuan. Ya mungkin secara kebersamaan otomatis hilang. Itu pokok pertama untuk warga Kampung Naga alasan menolak untuk tenaga listrik. Soalnya kalau untuk masyarakat Kampung Naga, silakan duluan. Untuk masyarakat Kampung Naga itu pokok pertama itu yang diperlukan kalau di adat itu ketenangan, bukan kesenangan. Soalnya belum tentu orang yang senang bisa tenang. Tapi kalau kita diawali ketenangan, kesenangan itu kan bukan materi. Ya contoh pengetahuan saya tinggal di Kampung Naga. Di Kampung Naga secara fisik belum pernah terjadi ada yang berantem apalagi maling. Alhamdulillah hidup tenang, nyaman gitu, Pak. Keharmonisan rumah tangga atau kekeluargaan masih terikat dengan secara kegotong royongan. Alhamdulillah hidup tenang. Seperti itu, Pak. Iya. Nah ini ada lukisan juga nih. Seperti ini lukisan kan. Kampung Naga. Teman-teman, jadi di jalan menuju Kampung Naga ini ada lukisan Kampung Naga. Kalau mau dikasih nama, Oke, ini dia lukisan. Ini dilukis sendiri, Pak ya? Dia semua dari pagi saja. Berapaan, Pak? Yang kecil 5.000, yang kecil 12.000. Ini 10.000 yang medium. Yang besar tuh tinggal 25, tinggal pilih di sini. Oh, aku ambil ini aja nih. Ini Boleh. dikasih nama sama yang gini. Inisial lagi, nama kecil lagi, panjang. Enggak panjang, nama saya Desi. D E S S-nya 2
Pakai iya, iya. Iya. Ayo, ada yang mau beli? Nanti saya ambil ya, Pak. Hmm. Airnya ntar aja ya, apa? Oke. Ingat ya, Pak. Ini untuk masalah pesawahan yang mulai agak datar, Pak. Soalnya untuk masalah pesawahan Kampung Naga di sini nggak datar-datar, jadi memanfaatkan lahan yang ada. Oh, Jadi gitu. agak terasering gitu kan. Terasering ya. Gitu. Dan di sini ada sungai, itu yang disebut Sungai Cibulan, yang aliran dari Garut, Gunung Cikuray. Oh, Dan di Gunung sini Cikuray ya, Nyampe dari- posisi airnya nyampe Pangandaran di Kala Besar. Cuman sekarang ini Kampung Naga lagi musim hujan, otomatis airnya agak kuning. Oh, kalau biasanya Kalau bersih. biasanya bersih, bening juga gitu kan. Di kala musim kemarau gitu. Cuman Kemarau. kebetulan sekarang ini musim hujan. Tapi alhamdulillah, meskipun Kampung Naga ada di bantaran sungai tidak pernah kena banjir. Oh, nggak pernah banjir ya? Alhamdulillah, banjir pernah tapi nggak nyampe meluap ke jalan atau perkampungan. Soalnya di sini kan konsep pola hidup bersama alam. Padahal Iya. kampungnya kan di bawah Di ya. bawah tidak pernah kena longsor dan tidak kena banjir. Soalnya kadang-kadang untuk masyarakat ada kampungnya seperti saya sendiri lihat tertayang tentang masalah di televisi tentang masalah bencana alam. Untuk saya sendiri itu tidak menerima, Pak. Soalnya alam itu Rahman Rahim. Yang Iya. ada juga mungkin di sana akhlak kesalahan manusia yang merusak alam. Timbul banjir Iya. longsor itu ulah manusia ya. Salah satu contoh Kampung Naga di sini kan meskipun ada di lembah, ada di bantaran sungai tidak pengaruh gitu, Pak. Tidak Iya. pernah kena longsor dan tidak pernah kena banjir. Soalnya kalau di adat itu ada apa-apa seperti ini, ada paribasa. Alam jeung lingkungan leuweung lain rusak tapi leuweung rawatan serumateun. Jadi hablum minanas hablum minallah. Iya. Jadi kalau alam itu Rahman dan Rahim. Gitu. Ini tangganya habis sampai di sini. Kita belok Oh, sini. sekarang udah 400 Ya, berapa? 444 anak tangga. Kita 444. ya sampai di sini 444 anak tangga. Ini kita sudah finish 444 anak tangga. Ini dia. Ini dia. Seperti inilah suasana yang ada di Kampung Naga ya. Memang di sini Kampung Naga masih dikelilingi hutan. Di sini ada dua hutan, hutan larangan dan hutan keramat. Dan kalau misalnya disebut hutan keramat, posisi ada di sebelah barat. Begitu. Jadi baratnya ke sana, ini timurnya. Soalnya di sini untuk masalah mujur bangunan, mengarah timur barat. Kenapa timur barat? Soalnya di sini udah diseimbangkan dengan alam. Soalnya Iya. kata orang tua ada zaman nenek moyang, angin yang bawa penyakit datang sebelah barat. Soalnya kalau angin yang segar itu kan dari sebelah timur. Iya. Dan itu juga kalau sebelah timur itu di kala matahari muncul, pas pagi-pagi matahari terbit gitu kan, ke pelosok manapun kesinar matahari. Pokok pertama itu menjauhkan dari segi penyakit, Pak. Iya. Seperti itu kan. Terus angin yang bawa penyakit datang sebelah barat. Soalnya kata orang tua itu dari sebelah barat itu kan alhamdulillah barat ini masih kebenteng oleh tumbuh-tumbuhan atau ada hutan keramat gitu kan, seperti itu. Dan mungkin si lokalnya kalau orang tua dulu itu kan mungkin budaya barat yang sampai masuk Kampung Naga. Seperti itu. Soalnya kalau misalnya di adat itu dari segi konsep segala macam kan konsep hidup bersama alam. Jadi segala sesuatu kalau di adat itu segala dari segi bangunan itu masih mempunyai filosofi tersendiri. Ya contoh Kampung Naga di sini kan bangunan Kampung Naga memang ini yang disebut bangunan